akan layak apabila dia sudah terakreditasi. Itu sudah saya jelaskan pagi tadi. Dan inilah salah satunya yang kita buat saat ini. Jadi antara proses dan administrasinya harus sejalan. Nah, saya lihat alhamdulillah di sini sebenarnya hati-hati kami ini yang tersentuh. Kami yang grogi sebenarnya mungkin ya, karena berada di tengah-tengah di tempat yang baik ini Pak Ustadz. Tapi justru ini perjalanan spiritual yang tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata. Justru sepulang dari sini akan lebih membangkitkan semangat kami. Karena terus terang walaupun basic kami berdua ini dari umum, kami juga cinta dengan agama ini. Inilah salah satu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia tidak memandang siapa hambanya. Kalau memang sudah hidayah itu datang di hati siapa saja, Dia akan masukkan, walaupun seorang pecundang sekalipun. Karena saya yakin sahabat Umar yang dulunya musuhnya Rasulullah sekarang terbaring menjadi manusia termulia di sisi nafasnya Rasulullah. Dan saya itu yakin semua itu akan terjadi bagi kita yang benar-benar menginginkan nikmat hidup yang sebenarnya seperti Ustaz sampaikan tadi. Jadi walaupun basic kami dari umum, insya Allah saya selalu meminta kehadirat Yang Maha Kuasa di setiap malam-malam panjang kita selagi masih diberi umur. Semoga adalah di antara keturunan kami ini yang juga akan menjadi ahlul Quran. Dan mohon doanya juga Ustaz. Insya Allah mungkin itu, saya yakin doa seorang ibu akan dikabulkan. Saya yakin itu janji Allah. Dan mudah-mudahan kita ananda saya yang saat ini kita sedang mondok di Ustaz, begitu mengidolakannya dia ingin ke negeri Mesir. Semoga dengan Al-Quran inilah akan menyampaikan langkah kakinya ke sana. Entah akan bernyawa lagi ibunya atau tidak, tapi yakin masa itu akan datang. Sebagaimana saya yakin akan agama Allah ini. Untuk akreditasi mungkin boleh akreditasi sampai di sini, tapi insya Allah silaturahmi kita tidak akan berakhir sampai di sini. Karena dari tahun 2016 saya dipercayakan oleh Bank SM Provinsi, sampai saat ini sekolah-sekolah yang kita akreditasi terus ada silaturahmi walaupun hanya melalui WA. Dan insya Allah Pak Ustaz, kalau sewaktu-waktu ada perjalanan dinas atau perjalanan apa sampai ke Temilahan, silahkan telepon saya. Dan kalau diizinkan Allah pada Allah, nanti saya juga sebagaimana cita-cita anak saya memang sudah lagi dirintis, juga ingin mendirikan paling tidak rumah tahfiz untuk tabungan akhirat saya nantinya, karena harta lain saya tidak punya. Semoga inilah akan mengalir di makam-makam kami nantinya, suami istri. Kemudian untuk akreditasi, kesan saya Ustadz dan Ustadzah sekalian, semangat muda inilah yang harus kita pupuk terus. Umur boleh tua, tapi semangat jangan pernah surut. Dan jangan pernah terhukum oleh kata tidak bisa, karena selamanya akan membuat kita tidak bisa. Dan jangan pernah melangkah untuk maju, karena tidak akan ada langkah berikutnya kalau kita tidak mau memulai langkah pertama. Jangan pernah takut jatuh, karena kita tidak akan merasa nikmatnya rasa sakit setelah kita meroleh kesuksesan nanti. Jadi segala apa yang kita raih, semua dari nol, semua dari air mata. Air mata yang akan menjadi cerita indah suatu hari nanti apabila kita ceritakan dengan anak cucu kita. Dan saya yakin lembaga ini begitu sulitnya waktu awal berdiri sehingga menjadi besar seperti ini bukanlah suatu hal yang mudah. Kita hanya tinggal melengkapi persyaratan-persyaratan bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan lembaga yang lain. Jadi apapun nanti hasilnya, dan saya yakin inilah juga qadarullah yang mempertemukan sehingga kami bisa turun di lembaga ini, sehingga menjadi orang pertama nanti yang akan mengukir di papan plannya NI Lil Muqarrabin berapa layaknya kelembagaan kita ini dinilai. Jadi mohon nanti ini diabadikan segala sesuatunya dari awal pertemuan kita tadi, dari serah terima surat tugas sampai penutupan hari ini, tolong dibuatkan covernya, videonya, kemudian foto-foto dokumentasi
dibikin, dijilid nama kami, ya, tim asesor Bana SM Provinsi Riau tanggal 26, 28 dan seterusnya. Buatlah, ukirlah nama kami di sini, tulis gambar kita yang bersama tadi di papan plang sebagai back covernya. Nah, nanti di dalamnya ini masukkan berita acara ini Bu, dalam jilitan ini nggak boleh hilang. Sampai dari perjalanan penilaian kita tadi itu sebagai suatu bukti fisik berupa foto, kemudian dijilid, disimpan nanti bersama 8 standar ini. Nah, insya Allah 4 tahun yang akan datang lembaga kita merasa siap, kita boleh tingkatkan akreditasi. Jadi jangan sampai perginya kami dari sini 8 standar ini juga hilang entah kemana. Tolong siapkan satu lemari yang namanya lemari 8 standar SNP, ya. Jadi di situ nanti apapun dokumentasi tadi para ustadz dan ustadzahnya udah kita jelaskan berdua, ini yang harus dilengkapi. Setiap ada bundelan sekecil apapun kegiatan di pondok kita ini, tolong diabadikan, masukkan ke dalam masing-masing instrumen yang 119 itu. Walaupun nanti akreditasi berikutnya instrumen kita udah berubah, entah tambah banyak, entah tambah sedikit. Yang jelas kita sudah paham SK yang diterbitkan oleh kepala sekolah dan pemegang standar berkewajiban memenuhi setiap standarnya itu dengan bukti fisik. Nah, jadi itu dipegang selama 4 tahun. Jadi yang pegang standar 1 nanti kalau ada lagi bukti fisiknya tentang perangkat pembelajaran, tentang foto-fotonya masukkan ke standar 1 sampai 10. Jadi ingat standarnya masing-masing. Jadi itu harapan saya, karena akreditasi bukan sehari. Akreditasi ini terus akan mengukur kelayakan kita hingga nanti. Jadi jangan kita sia-siakan. Percuma kita lembur tadi malam, nggak pulang ke rumah. Kalau sudah ini nanti kita nggak ngapa-ngapain lagi begitu. Nah, jadi harapan saya berdua hal ini bisa dilanjutkan. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Kesan yang baik ada di sini, semuanya berjalan dengan lancar. Isilah nanti kartu kendali dengan ya sebenar-benarnya. Dan kami juga insya Allah akan berusaha mengukir perdana ini yang terbaik juga untuk pondok kita. Semoga menjadi pahala bagi kami berdua ini Pak Ustaz. Amin. Nah, akhirnya banyak bicara, banyak salahnya. Mungkin tak dapat lagi kami berkata-kata, dari diantar bahkan nanti kami dijemput lagi, tak dapat kami membalasnya itu Bapak Ibu. Nah, hanya Allah yang mampu membalasnya. Jadi mohon maaf lahir dan batin, doakan kita sama-sama terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mati hati ini dengan berbagai macam gejolak yang membuat kita lupa surut akan mengingat mati ya Pak Ustaz ya. Sungguhnya benar, kenikmatan hidup itu nggak bisa kita bayar dengan apapun jabatan kita, sebesar apapun harta kita. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, walau hanya sekecil apapun. Dan hari ini kami berusaha buktikan bahwa kami walaupun hanya segelintir selaku manusia yang diberi tugas sebagai asesor, semoga juga bisa memberi manfaat yang kecil di lembaga ini yang akan terus memacu semangatnya untuk lebih baik lagi ke depan. Akhirnya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan dari Ibu Haja, kapan lagi kita bisa bertemu. Silahkan menyampaikan kesannya. Ya Pak Ustadz ya, tidak apa-apa. Nah, paling nanti sholatnya kita